Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian, pernahkah kita mendengar tentang kota Iram, sebuah kota megah yang disebut dalam Al-Quran? Kota ini dijuluki sebagai kota bertiang tinggi, pusat peradaban kaum Ad yang terkenal makmur, namun hilang ditelan pasir gurun. Benarkah kota ini pernah ada? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya? Mari kita telusuri bersama. Satu, kisah Qur'ani dan misteri kota Iram. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, yang belum pernah dibangun kota seperti itu di negeri-negeri lain?" Ayat ini bukan hanya sekadar cerita. Ayat ini adalah peringatan sekaligus saksi sejarah bahwa pernah ada satu kaum, yaitu kaum Ad, yang hidup dengan peradaban luar biasa. Mereka tinggal di sebuah kota yang megah, disebut dengan nama Iram, kota dengan tiang-tiang tinggi yang menjulang. Bayangkan, sahabat muslim, ribuan tahun yang lalu, di tengah gurun pasir yang luas, berdiri sebuah kota yang tak tertandingi keindahan dan kemegahannya. Bangunan-bangunan yang kokoh, pilar-pilar menjulang yang menjadi simbol kekuatan. Orang-orang kaum Ad dikenal memiliki tubuh yang besar dan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka bukan sekadar hidup makmur, tetapi juga mampu membangun sesuatu yang membuat mereka sombong dan merasa tak terkalahkan. Namun, mengapa Allah menyinggung mereka secara khusus dalam Al-Quran? Karena keberadaan kota Iram dan kaum Ad bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga pelajaran abadi. Kota ini disebut sebagai kota yang belum pernah ada tandingannya di negeri-negeri lain. Artinya, apa yang mereka bangun adalah puncak dari peradaban di zamannya. Tapi sekaligus, ia menjadi simbol bagaimana sebuah bangsa yang begitu hebat bisa runtuh hanya dalam sekejap ketika mereka lupa kepada Allah. Dan yang lebih menarik lagi, sahabat muslim, hingga hari ini, kota Iram masih menjadi misteri besar. Apakah ia pernah benar-benar ada dalam bentuk sebuah kota megah? Atau ia sekadar simbol peradaban luas milik kaum Ad? Para arkeolog modern pun masih meneliti, mencoba mencari jejaknya di gurun pasir yang luas. Jadi, sejak awal, Al-Quran sudah mengajak kita untuk merenung. Kota megah bisa hilang, peradaban yang besar bisa lenyap, yang abadi hanyalah Allah dan ketaatan kepadanya. 2. Kemegahan dan kesombongan kaum Ad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kaum Ad bukanlah bangsa biasa. Mereka hidup di sebuah wilayah yang subur, meski dikelilingi gurun luas. Allah menganugerahkan pada mereka kekuatan fisik yang luar biasa, tubuh yang tinggi besar, serta kemampuan membangun kota megah dengan tiang-tiang yang menjulang. Kota Iram menjadi simbol kejayaan mereka, tempat tinggal kaum yang kuat, kaya, dan disegani bangsa lain. Namun sayang, kemakmuran yang seharusnya membuat mereka bersyukur justru menjerumuskan mereka dalam kesombongan. Mereka merasa tak terkalahkan, seakan kekuatan mereka lebih hebat daripada siapapun. Mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki hanyalah titipan dari Allah. Mereka menolak bersyukur, malah menantang kebenaran. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, tidak langsung membinasakan mereka. Allah terlebih dahulu mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Dengan penuh kelembutan, beliau mengingatkan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia." Sahabat muslim, bayangkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Kaum yang sombong pun masih diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang lurus. Nabi Hud mengajak mereka meninggalkan kesombongan, bersyukur atas nikmat yang melimpah, dan hanya menyembah Allah semata. Tapi bagaimana reaksi mereka? Alih-alih mendengarkan,
mereka malah mengejek. Mereka menertawakan dakwah Nabi Hud. Bahkan dengan angkuh mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat daripada kami?" Seakan mereka lupa bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Inilah puncak dari kesombongan, sahabat Muslim, ketika manusia merasa dirinya terlalu kuat untuk tunduk pada Tuhannya. Pun 3. Azab Allah dan hilangnya kota Iram. Setelah sekian lama Nabi Hud alaihi salam mengingatkan, kaum Ad tetap saja membangkang. Mereka terus hidup dalam kesombongan, merasa tak ada yang mampu mengalahkan mereka. Hingga akhirnya tibalah saat di mana kesabaran Allah berakhir dan azab pun turun menimpa mereka. Allah kirimkan angin yang sangat kencang, bukan hanya sehari 2 hari, tetapi terus-menerus selama 7 malam 8 hari. Bayangkan, sahabat Muslim, angin itu begitu dahsyat, menghantam perkampungan, menumbangkan bangunan, dan menghempaskan tubuh-tubuh kaum Ad, seakan-akan mereka hanyalah batang pohon kurma yang tumbang. Dalam sekejap, peradaban yang megah itu hancur berantakan. Kota Iram yang pernah dibanggakan dengan tiang-tiang tinggi dan kejayaan yang tak tertandingi, lenyap ditimbun oleh pasir gurun yang luas. Tidak tersisa lagi kekuatan mereka. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa mereka sombongkan. Sahabat Muslim, inilah bukti nyata kekuasaan Allah. Sebesar apapun sebuah peradaban, sekaya dan sekuat apapun suatu kaum, semua bisa sirna dalam sekejap jika mereka kufur dan angkuh. Kaum Ad menjadi contoh abadi bahwa tidak ada manusia atau bangsa manapun yang mampu berdiri menentang kehendak Allah. Sejak saat itu, kota Iram hanya tinggal nama dalam sejarah dan misteri. Kota yang dulu dipenuhi kesombongan, kini terkubur di balik gurun, tak pernah terlihat lagi. Dan kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran, agar manusia sepanjang zaman mengambil pelajaran darinya. 4. Jejak arkeologi dan pelajaran untuk umat. Kisah kota Iram tidak hanya tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga memancing rasa penasaran banyak ilmuwan modern. Di akhir abad ke-20, para peneliti melakukan eksplorasi menggunakan citra satelit NASA. Dari penelitian itu, mereka menemukan jejak-jejak kuno di wilayah Oman, tepatnya di situs Shisr, yang oleh sebagian orang disebut sebagai Ubar. Di sana ditemukan sisa-sisa benteng tua, jalur perdagangan kuno, dan sebuah lubang besar akibat tanah yang ambles. Sebagian peneliti berpendapat, tempat ini bisa jadi adalah salah satu jejak peradaban yang pernah hilang, mungkin berkaitan dengan kisah kaum Ad. Namun, sahabat Muslim, hingga hari ini para arkeolog belum menemukan bukti pasti bahwa itu benar-benar kota Iram yang disebut dalam Al-Quran. Misterinya tetap belum terpecahkan, dan disinilah letak keajaibannya. Al-Quran telah lebih dahulu menceritakan kaum ini ribuan tahun yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan modern berusaha menyingkapnya. Apa yang tertulis dalam Kitabullah bukan sekadar cerita, tapi menjadi peringatan nyata. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kisah kota Iram dan kaum Ad bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah pelajaran berharga bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, sehebat apapun peradaban dunia, semuanya akan runtuh jika tidak dibangun di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah. Allah telah abadikan kisah ini dalam Al-Quran agar kita tidak jatuh pada kesombongan yang sama. Karena sejatinya, yang membuat kita mulia bukanlah harta, bukan pula bangunan megah atau kekuatan fisik, melainkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita senantiasa rendah hati, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak pernah lalai dari kewajiban kita sebagai hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.